Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Faika dengan NIM 20103040047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya yang berjudul Hukum dan Moralitas. Hubungan hukum dan moral, perspektif positivisme hukum. Positivisme hukum menempatkan kepastian hukum di atas segala-galanya. Masalah adil atau tidak bukan permasalahan yang menjadi perhatiannya. Gustav Rothbard menyampaikan ada 3 unsur hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Di sini positivisme hukum lebih memilih kepastian hukum ketimbang keadilan dan kemanfaatan. Untuk memahami positivisme hukum memisahkan antara hukum dan moral, maka ditelusuri perkembangannya sebagai berikut. Dari adanya 2 paradigmatik yang sudah menjadi klasik sangat mempengaruhi perkembangan ilmu, termasuk ilmu hukum. Paradigma itu adalah paradigma Aristotelian. Perkembangan paradigma Aristotelian dalam semua bidang, termasuk dalam ilmu hukum, mulai tersendat oleh munculnya paradigma Galilean yang disebut paradigma mekanistik kausalistik. Dasar pemikiran paradigma ini adalah bahwa alam semesta merupakan himpunan fragmen atau variabel yang secara interaktif berada di dalam jaringan kausalitas yang berlangsung tanpa mengenal titik henti alamnya yang objektif dan di luar rencana atau kehendak siapapun. Paradigma Galilean ini kemudian didayagunakan sebagai titik tolak perkembangan positivisme untuk menjelaskan kehidupan masyarakat. Menurut Auguste Comte, konsep dan metode ilmu alam juga dapat dipakai untuk menjelaskan kehidupan kolektif manusia, sebab kehidupan kolektif manusia sama dengan kejadian-kejadian di alam semesta yang tunduk pada hukum yang sifatnya universal. Pemisahan hukum dan moral dalam positivisme hukum. Penolakan hubungan mutlak antara hukum dan moral. Berikut disajikan 3 tokoh positivisme hukum, yaitu yang pertama ada John Austin. John Austin mengemukakan 3 hal pokok positivisme hukum, yaitu A. Satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi pada suatu negara. Dengan demikian, hukum adalah perintah dari kekuatan politik di suatu negara yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan di suatu negara. Yang B. Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup atau closed logical system. Oleh karena itu, sebagai objek kajian, maka hukum harus dilepas dari unsur nilai. Lalu yang C. Hukum haruslah memenuhi perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan, tetapi tidak terpenuhinya keempat unsur tersebut, berarti hal tersebut bukanlah hukum, akan tetapi moral positif. Lalu yang kedua ada Hans Kelsen, menyatakan bahwa hukum bukan saja harus dibersihkan dari anasir-anasir moral, akan tetapi juga dari anasir sosiologi politik, sebagaimana diajarkan oleh mazhab hukum alam tentang persepsi hukum kebiasaan serta konsepsi keadilan. Dengan kata lain, hukum juga harus anti-ideologi agar terhindar dari segala hal yang bersifat ideal dan benar. Alur pikir Hans Kelsen yang hendak memisahkan unsur non-hukum dari hukum dikenal dengan teori murni tentang hukum atau Reinere atau Pure Theory of Law. Lalu yang ketiga ada H.L. Ahern, adalah tokoh positivisme hukum yang paling sering dikatakan seorang soft positivisme, karena tidak seperti tokoh positivisme lainnya yang dengan tegas memisahkan hubungan hukum dan moral. Hart tidak mengakui adanya hubungan mutlak antara hukum dan moral di luar sisi minimum hukum kodrat. Hart mengakui adanya hubungan hukum dan moral, demikian tidak bersifat mutlak. Lalu ada kesimpulan, hukum dan moral merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Hukum dan moral keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan. Apa yang ada di dalam hukum positif dilandasi dengan moral sebagai ruh positif. Hukum tanpa moral akan kehilangan maknanya sebagai hukum, tidak lebih sekedar kekerasan yang dibalut dengan legitimasi formal. Positivisme hukum yang lebih mengutamakan kepastian hukum tidak bisa diharapkan untuk mencapai sisi keadilan substansif. Hukum yang positivistik yang tidak dilandasi moralitas
akan menjauh dari adanya tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Pepatah Roma yang cukup terkenal, quid leges sin moribus, apalah artinya hukum bila tidak disertai moralitas. Untuk itu hukum harus membuat prinsip-prinsip moral, sehingga hukum yang ada mempunyai kekuatan maknanya sebagai hukum atau keadilan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.